Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa persilakan. Doa selesai. Kita presentasi ya. Leni Widya Stuti, Hadir Bu. Siti Fatona, Hadir Bu. Aridio Tegerianto, Hadir Bu. Amelia Nurbaiti, Hadir Bu. Azizah Usfatul Hasanah. Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya. Minggu lalu sudah Ibu kasih tugas ya. Nanti kita akan bahas di akhir pembelajaran. Sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Ada yang tahu laporan keuangan perusahaan jasa itu apa? Belum. Belum ada yang tahu ya? Belum. Nah, kira-kira sebelum kita membuat laporan keuangan, apa yang harus dibuat terlebih dahulu? Neraca lacur Bu. Oke, betul ya? Coba bisa dijelaskan Mbak Leni neraca lacur itu apa? Neraca lacur adalah suatu lembaran kertas berlacur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Ya, betul sekali ya. Jadi sebelum kita menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu kita membuat atau menyusun neraca lacur untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Baik, selanjutnya mengenai prosedur penyusunan neraca lacur. Prosedur penyusunan neraca lacur ada 5 ya. Yang pertama, memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Kemudian kita memasukkan penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Setelah itu kita mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo. Dan yang terakhir, kita menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca. Baik, untuk prosedur penyusunan neraca lacur Ibu jelaskan lebih detailnya ya. Untuk yang pertama itu nama-nama rekening dan saldo rekening tertanggal 31 Desember disalin dalam kolom-kolom neraca saldo. Setelah itu, jumlah neraca saldo tersebut dicatat di dalam neraca lacur. Maka kedua kolom itu dijumlahkan dan jumlahnya ditulis pada bagian bawah kolom tersebut. Kemudian setelah itu memasukkan jumlah ke dalam kolom-kolom penyesuaian, di mana kolom-kolom penyesuaian ini berisi data-data penyesuaian. Kemudian penyesuaian yang dilakukan dalam neraca lacur adalah sebelum penyesuaian dilakukan dalam jurnal dan sebelum diposting ke dalam buku besar. Kemudian setelah itu
mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya misalnya dalam rekening persekot asuransi di dalam neraca saldo dicantumkan pada sisi debit sebesar 10 juta. Jumlah debit 10 juta digabungkan dengan jumlah kredit 6 juta. Kemudian di dalam baris yang sama pada kolom penyesuaian, penggabungan kedua angka ini akan menghasilkan jumlah debit 4 juta yang harus dicantumkan pada kolom debit neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo. Jadi proses pemindahan saldo-saldo rekening ini sebenarnya merupakan suatu proses pemilihan atas rekening-rekening untuk menentukan rekening-rekening mana yang dicantumkan dalam neraca dan yang dicantumkan dalam laporan rugi laba pada sisi mana rekening-rekening tersebut dicantumkan. Kemudian prosedur penyusunan neraca ajur yang terakhir yaitu menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca. Jadi selisih antara jumlah sisi kredit dengan jumlah sisi debit menunjukkan laba bersih. Sudah paham? Oke, lanjut ya. Kira-kira ada yang tahu nggak laporan keuangan itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku yang bersangkutan. Jadi, laporan keuangan itu dibuat 1 tahun sekali ya, di akhir periode. Selanjutnya, mengenai tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi, performa, dan perubahan posisi keuangan sehingga secara efektif mempengaruhi manajemen perusahaan. Sudah jelas ya mengenai tujuan laporan keuangan? Oke, selanjutnya macam-macam laporan keuangan perusahaan jasa. Ada yang tahu? Ada berapa? Oke, yang pertama laporan laba rugi. Kemudian setelah kita membuat laporan laba rugi, kita membuat laporan perubahan model. Setelah itu kita membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Dan laporan yang terakhir apa, Mbak? Laporan arus kas. Oh iya, betul. Sudah jelas ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya contoh laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama ini ada laporan laba rugi dari servis sepeda motor Minang. Di situ ditampilkan bahwa pendapatan jasa servis sebesar 3.850.000. Kemudian dikurangi dengan beban usaha, yang mana beban usaha tersebut ada beban sewa ruangan, beban listrik dan air, beban gaji, beban telepon, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, dan diperoleh jumlah beban usaha sebesar 835.000. Jadi pendapatan jasa servis tersebut dikurangi dengan jumlah beban usaha. Dihasilkan laba bersih sebesar 3.015.000. Untuk contoh laporan keuangan yang kedua ada laporan perubahan modal. Di situ bisa dilihat ya, modal Tuan Zakasih 1 Mei 2006 sebesar 10.500.000. Kemudian laba bersih yang sudah diperoleh dari laporan laba rugi tersebut tadi kan 3.015.000, itu dikurangi ya. Jadi hasilnya 13.515.000. Kemudian dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi sebesar 100.000. Jadi dihasilkan modal Tuan Zakasih 31 Mei 2016 sebesar 13.415.000. Selanjutnya contoh laporan arus kas. Arus kas dari kegiatan operasi dihasilkan sebesar 3.600.000. Kemudian
dikurangi dengan beban-beban. Yang pertama ada beban sewa, kemudian beban listrik dan air. Yang ketiga beban gaji dan beban telepon, di mana jumlah beban tersebut sebesar 635.000. Kemudian untuk penerimaan kas dari pelanggan 3.600.000 tadi dikurangi dengan 635.000, dihasilkan 2.965.000. Kemudian jika ada dikurangkan dengan pembayaran bunga dan pajak penghasilan, karena di situ contohnya tidak ada, tidak usah dikurangi ya. Kemudian dihasilkan arus kas bersih dari aktiva operasi sebesar 2.965.000. Kemudian dikurangi dengan arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 2.715.000. Kemudian jika ada dikurangi dengan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu investasi awal dan prive. Investasi awalnya itu sebesar 10 juta ya, kemudian dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi sebesar 100.000. Dihasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 9.900.000. Kemudian dijumlahkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi, dihasilkan kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar 12.615.000. Kemudian dikurangi dengan kas dan setara kas pada awal periode jika ada, karena di sini di contohnya tidak ada, jadi langsung saja dijumlahkan ya. Hasilnya itu seperti tadi, kas dan setara kas akhir periode sebesar 12.615.000. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, kita bahas tugas minggu kemarin ya. Oke. Kemarin soal tugasnya yang Ibu kasih ada 2 ya. Yang pertama itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa. Yang kedua, disajikan data perusahaan jasa laundry Necis per 31 Desember 2010. Dari data tersebut diminta membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca per 31 Desember 2010. Nah, ini jawabannya ya. Untuk soal yang pertama itu terkait jenis-jenis laporan keuangan. Ada 4 beserta penjelasannya ya. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan pada perusahaan jasa yang secara khusus menyajikan informasi tentang segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Kemudian yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca pada suatu perusahaan jasa adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk suatu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Kemudian laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas perusahaan jasa adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar dan setara dengan kas. Bisa dipahami ya? Oke, untuk jawabannya nomor 2 terkait laporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Di situ pendapatan jasa sebesar 24.915.000. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Di sini ada biaya operasi, ada biaya gaji, sewa, iklan, beban lain-lain,
beban perlengkapan, asuransi, dan penyusutan peralatan. Total dari biaya operasi tersebut sebesar 15.344.000. Kemudian dikurangi ya, tadi pendapatan jasanya sebesar 24.915.000 dikurangi dengan 15.344.000 dihasilkan 9.571.000, yaitu laba usaha. Jika ada dikurangi dengan pendapatan di luar usaha, tapi di sini tidak ada ya. Jadi laba bersihnya sebesar 9.571.000. Oke, selanjutnya laporan perubahan modal atau ekuitas. Di sini modal awalnya sebesar 17.112.000. Kemudian laba bersihnya tadi kan 9.571.000 dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi ya. Dihasilkan penambahan modalnya sebesar 8.321.000. Itu dijumlahkan dengan modal awal tadi dan dihasilkan modal akhir sebesar 25.433.000. Selanjutnya laporan neraca. Laporan neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana aktiva lancarnya ada kas dan perlengkapan sebesar 1.693.000 ditambahkan dengan aktiva tetap, di mana aktiva tetapnya ada peralatan sebesar 27.600.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.410.000. Dihasilkan total aktiva tetapnya ada 25.190.000. Jadi total aktivanya sebesar 26.683.000. Kemudian untuk pasivanya itu terdiri dari kewajiban dan modal, di mana kewajiban itu ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancarnya ada utang gaji dan utang usaha, di mana ditotalkan dihasilkan sebesar 1.450.000 dari total kewajiban lancar tadi. Jika ada dikurangi dengan kewajiban jangka panjang karena di sini tidak ada, jadi total kewajibannya sebesar 1.450.000. Untuk modalnya sebesar 25.433.000. Dijumlahkan dengan total kewajiban tadi dihasilkan total kewajiban ditambah modal sebesar 26.683.000. Jadi untuk laporan neraca ini harus balance atau seimbang antara aktiva dan pasiva ya. Kalau tidak seimbang antara aktiva dan pasiva berarti ada yang salah. Baik, mengenai tugas dan penjelasan tadi, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu kira sudah jelas ya? Yes. Baik, pertemuan pada pagi hari ini kita tutup ya. Yes. Wassalamualaikum